Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Saya baik saja. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absensinya terlebih dahulu. Yang pertama, Hani Putri, Dwi Cahyani. Oke. Siapa yang tidak hadir? Kenapa si Farhan tidak hadir? Sakit. Oke, kita doakan semoga si Farhan cepat sembuh, semoga bisa cepat sekolah kembali ya. Oke, baiklah, kita akan masuk kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran IPA dengan materi sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Oke, yang pertama kita akan membahas apa sih itu bunyi. Bunyi adalah hasil dari suatu getaran dan merupakan hasil perambatan sebuah energi. Semakin kuat benda bergetar, maka semakin kuat bunyi yang dihasilkan. Dan sebaliknya, semakin lemah benda yang bergetar, maka semakin lemah pula bunyi yang dihasilkannya. Oke. Dari pengertiannya, sumber bunyi sangat banyak kan? Sumber bunyi terdapat dari mana saja? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan berdasarkan kuat lemahnya bunyi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, infrasonik. Yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Oke, yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Apa tadi? Bunyi audiosonik. Oke, apa sih itu bunyi audiosonik? Oke, bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai dengan 2 kHz. Oke. Yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Oke, apa sih bunyi ultrasonik tersebut? Bunyi yang frekuensinya melebihi dari 20 kHz. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat bunyi. Oke, ada berapa sifat-sifat bunyi? Oke, sifat bunyi ada 4. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat. Oke, melalui benda padat. Sifat ini biasanya terdapat di sifat ini biasanya dimanfaatkan orang untuk membuat mainan. Misalnya mainan telepon-teleponan, mainan yang melalui benang atau lain sebagainya. Yang kedua yaitu bunyi merambat melalui benda cair. Biasanya ini dipakai oleh tim SAR, tim yang menyelamatkan bencana yang terjadi di lautan. Yang ketiga yaitu bunyi merambat melalui gas udara, merupakan benda gas benda gas, maka dari itu kita dapat mendengar suara burung
Oke, contohnya kita dapat mendengar suara burung yang berkicau di atas pohon. Nah, itu termasuk bunyi merambat melalui benda gas. Oke, selanjutnya yaitu bunyi yang dapat diserap dan dipantulkan. Ya, seperti kita berbicara, dipantulkan oleh dinding sehingga terdengar suara kita itu berbicara. Oke, apa sih manfaat bunyi? Getaran bunyi? Oke, manfaat getaran bunyi yaitu pertama, dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Yang kedua, dapat digunakan untuk mendeteksi janin dalam rahim. Yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk mendeteksi keretakan suatu logam. Nah, selanjutnya diciptakan speaker termasuk manfaat bunyi dari audiosonik. Kita dari speaker tersebut kita dapat mendengar apa yang ada dari audio tersebut. Yang selanjutnya itu pembuatan kacamata tunanetra dengan menggunakan prinsip gelombang ultrasonik pada kelelawar. Kelelawar ini biasanya kelelawar ini keluar pada malam. Apakah ada keluar pada siang hari? Tidak, ya. Kelelawar ini keluar pada malam hari. Oke. Dari penjelasannya Ibu jelaskan tadi, apakah Nanda Ibu paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Oke. Jika sudah paham, sekarang Ibu akan menjelaskan cara menghasilkan bunyi. Yang pertama, caranya dipukul. Oke. Yang kedua, cara menghasilkan bunyi itu dipukul, ditendang, terus ya, itulah cara menghasilkan bunyi. Baik, setelah apa yang Ibu jelaskan tadi, selanjutnya anak-anak Ibu akan Ibu beri tugas, yaitu melakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Oke, melakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Ini tugasnya dibuat di rumah saja dan besok dikumpulkan kembali. Oke. Nah, sekarang anak-anak Ibu, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita harus membacakan alhamdulillah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selanjutnya silakan rapikan berbaris untuk pulang. Terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.